Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Engkau mau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mau berkati Pak Ali yang sebentar lagi akan membawakan firman Tuhan. Biarlah bukan Pak Ali yang akan menjawab, tapi Tuhan memberkati dia. Berbicara atas dia untuk firman-firman yang akan diberikan pada kami. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Yesus. Katakan Tuhan, Kau sempurna dalam
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi katakan, kau bersamaku. Kau bersama di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami kebesaran Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Pada pagi ini kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami untuk mencari hadirat-Mu, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Maka kami percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami butuh Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam memasuki tahun yang baru 2025 ini. Biarlah Engkau satu-satunya andalan kami. Biarlah Engkau satu-satunya Tuhan kekuatan yang terus menopang kami. Terima kasih Bapa. Hati kami persiapkan untuk menerima firman-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baru. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak sanggup tanpa Engkau Bapa. Biarlah Engkau sendiri menanggungi hamba-Mu. Engkau yang memakai mulut bibir hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kebenaran firman Tuhanlah yang hamba-Mu sampaikan. Dan kami semua diberkati oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicara kepada kami. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudari. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Ya, senang sekali bisa bertemu pada pagi ini, terutama di awal tahun yang baru. Ya, selamat tahun baru, Happy New Year buat kita yang baru pertama kali berjumpa di hari ini. Bagaimana kabarnya di tahun yang baru? Luar biasa? Amin. Kau jawabnya ragu-ragu. Ini mencurigakan ada apa nih kalau jawabannya ragu-ragu ya. Di dalam iman kita harus berani mengatakan ya luar biasa dalam Tuhan. Amin. Karena hari ini sama-sama kita akan menerima satu berkat, satu janji Tuhan. Ya bagi kita semua lewat firman-Nya tentunya. Di mana tahun ini Tuhan berbicara di tahun 2025. Bahwa tahun ini adalah tahun yang dimahkotai kebaikan Tuhan. Amin. Percayakah saudara bahwa tahun 2025 yang kita masuki ini adalah tahun yang dimahkotai kebaikan Tuhan. Katakan kepada kiri kanan bahwa tahun kehidupanmu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Ya, katakan kebaikan Tuhan menaungimu. Amin. Jangan ada keraguan untuk mengatakannya. Karena saya akan memberikan sebuah kesaksian nantinya ya. Mari saja kita masuk langsung dalam firman Tuhan. Buktinya apa? Kalau saya bisa mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang dimahkotai oleh kebaikan Tuhan. Mari kita baca langsung Mazmur 65 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Di sana dikatakan Mazmur 65 ayat 12 sampai 14, Engkau memahkotai ya tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan kandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ini suatu hal yang luar biasa, sebuah mazmur, ucapan syukur dari Daud sebagai orang yang percaya bahwa kehidupannya, tahun kehidupannya akan dinaungi, akan dimahkotai oleh apa? Kebaikan Tuhan.
Ketahuilah saudara, tadi pagi sebelum saudari hadir, kita sempat sedikit dipanikkan oleh keadaan listrik di gedung ini. Ya, ibadah pagi dari gereja sebelumnya katakan selesai, lalu di saat itu lampu atau listrik sama sekali berhenti. Bayangkan saudara, tim pemuji, tim pemusik aja sudah datang untuk berlatih, tapi dengan kondisi belum ada listrik. Lalu pertanyaannya mulai muncul, bagaimana dengan ibadah hari ini? Ya, adakah ibadah ini tetap jalan atau diliburkan? Saya katakan ibadah bersama dengan Tuhan tidak pernah ya terhalangi atau dihalangi atau tidak pernah ada kuasa yang bisa menghalangi kita. Amin. Asal kita mau, asal kita punya kerinduan. Puji Tuhan. Di saat kami mulai mencoba dengan ide, oke, kita pindahkan kursi ke depan supaya di depan masih ada sinar, masih ada terang. Kita beribadah di depan. Nggak apa-apa tanpa musik, tanpa sound system. Kita bisa pakai akustik, bisa pakai gitar, bisa pakai kajun. Tapi sebelum kami pindah, saat itu juga apa? Lampu menyala, listrik menyala. Maka hari ini kita bisa tetap ada di ruang ini untuk beribadah. Ini semua karena apa? Kebaikan Tuhan untuk kita semua. Amin. Jangan melihat perkara-perkara ini sebagai kebetulan atau sesuatu yang sifatnya sifatnya tidak ada arti di hadapan Tuhan. Saya katakan hal yang kecil sekalipun itu sangat berarti. Saya memang sempat bertanya sama Tuhan ketika saya mendapat telepon ya dari Ivan, Pak Ali, listrik di gereja padam, ini gimana ibadahnya? Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, tema firman Tuhan hari ini mengatakan tahun kehidupan kami dimahkotai kebaikan-Mu. Ya kan? Lalu bagaimana ini disampaikan kalau ini terjadi? Dan saya percaya kalau Tuhan sudah berkata demikian, Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja untuk kita. Makanya listrik sebelum ibadah sebelum kita mulai, listrik sudah hadir. Ini semua karena apa? Kebaikan Tuhan. Ini adalah satu mujizat yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Amin. Dan kita akan lihat bahwa di sini dikatakan Mazmur 65, Engkau, yaitu Allah, memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Ketika Tuhan menaungi kehidupan kita, tahun kehidupan kita, maka percayalah setiap jalan, setiap perintah, setiap kehendak Tuhan yang disampaikan kepada kita akan mendatangkan berkat bagi kita. Lemak di sini kita tahu ya menggambarkan berkat. Lemak ini menunjukkan sesuatu yang terbaik. Di zaman bangsa Israel ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka memberikan persembahan bakaran, yaitu bakaran lemak untuk Tuhan. Yang terbaik, demikian juga saya percaya, yang terbaik daripada Tuhan, Tuhan sediakan untuk setiap kita. Dan ketahuilah bahwa kebaikan ini bukan akan ada, tapi sudah ada dalam kehidupan kita. Karena kebaikan itu selalu bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan ada, maka kebaikan itu ada. Jadi kita ada, atau Tuhan ada, apakah karena kita ada, atau kita ada karena Tuhan. Ini sangat berbeda. Kalau kita bicara kita ada, ya baru Tuhan ada. Berarti apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang kita, katakanlah kita imajinasikan atau kita buat sendiri. Maka tidak heran ada penyembahan patung, pohon dan segalanya. Tapi kita ketahui di dalam Alkitab mencatat di dalam Kejadian, kita ada karena Tuhan ada. Kita hadir karena Dia. Dengan demikian apa? Kita bersyukur bahwa aku sudah ada di dalam kebaikan Tuhan yang sudah ada terlebih dahulu. Dengan demikian, saudara akan apa? Mendapatkan sebuah anugerah yang tak terbatas dalam kehidupan saudara dan saya. Di sana dikatakan tanah-tanah padang gurun menitik. Kita ketahui bahwa tanah-tanah padang gurun itu terkenal atau diketahui atau dari dulu dia anggap adalah tempat yang kering. Tapi ini kok bisa disebut tanah padang gurun yang menitik? Artinya apa? Yang berair.
tanah padang gurun kehidupan tahun 2025 akan dibuat Tuhan mengalir air berkat bagi kehidupan kita. Sehingga apa? Kita ini seperti pohon yang tertanam di pinggir aliran sungai yang tidak pernah takut akan tahun kering. Sekalipun tahun kering itu ada, tapi hidup kita tidak pernah kering. Itu janji Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, kesusahan dalam kehidupan tahun 2025, tetapi kita selalu dapat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Seringkali dunia telah mengintimidasi kita bahwa namanya kebaikan hidup itu adalah hidup yang selalu berhasil, yang tidak punya pergumulan, yang tidak punya hambatan. Itu semua adalah format dunia yang mengacaukan iman kita atau mengacaukan sebuah rencana yang luar biasa Tuhan atas hidup kita. Kebaikan Tuhan itu tidak akan terhalang oleh setiap masalah kita. Justru karena kebaikan Tuhan, setiap penghalang masalah kita ini dapat kita lalui dengan baik. Dapat kita hancurkan atau selesaikan dengan baik. Ini yang menjadi sebuah patok kehidupan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita benar-benar hari ini mengakuinya. Keberadaan Tuhan dan keberadaan firman-Nya. Karena Tuhan dan firman-Nya tidak bisa kita pisahkan. Jangan sampai kita mengakui adanya Tuhan, tapi kita tidak percaya oleh firman-Nya. Karena apa? Ya karena kita telah dikontaminasi atau telah dibelenggu oleh sebuah cara pikir yang salah. Nanti kita akan lihat ayat berikutnya. Di sana dikatakan bahwa kawanan dambing domba, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Menunjukkan apa? Bahwa di dalam kehidupan yang penuh berkat ini, kita semua dapat menikmatinya. Tidak ada kata sia-sia bagi kita. Banyak sekali orang yang mungkin mendapat sesuatu yang lebih dari kita. Tapi mereka belum tentu mendapat kesempatan untuk menikmatinya. Atau mereka tidak bisa menikmatinya dengan baik. Tapi alangkah indahnya, kita yang mungkin tidak lebih dari mereka. Tapi kita adalah orang-orang yang dapat menikmati berkat itu. Itu suatu kebahagiaan, itu suatu berkat di atas berkat. Seringkali kita melihat berkat itu hanya bagian daripada materi sesuatu yang kita punya. Tapi sesungguhnya berkat Tuhan melampaui itu. Yaitu apa? Kesempatan dan kemampuan untuk kita menikmati semua berkat itu. Itu adalah berkat di atas berkat. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kehidupan kita di tahun 2025, saya percaya di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, tidak akan pernah sia-sia. Artinya apa? Kita akan memperolehnya dan menikmatinya. Dengan tanpa ragu bahwa aku percaya bahwa tahun kehidupanku adalah tahun yang dimahkotai kebaikan Tuhan. Ketika saudara mengakuinya, di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, di situ seringkali mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Saya bacakan ayatnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan apa? Meluruskan jalanmu. Di sini ditunjukkan kepada kita bahwa kepercayaan yang kuat atau yang teguh pada Tuhan akan menghadirkan kekuatan yang sejati di tengah badai kehidupan apapun. Saya mau memberikan kesaksian tentang ayat yang saya terima di awal tahun, Mazmur 65 ayat 12 terutama, yang mengatakan bahwa Tuhan memahkotai tahun hidup kita itu dengan kebaikannya. Sebelum memasuki tahun 2025, di akhir tahun 2024, saya cukup bergumul, sekalipun itu pergumulan yang sifatnya berkaitan juga dengan banyak orang, yaitu tentang pengiriman barang yang terlambat. Ya, saya membantu beberapa orang untuk melakukan pengiriman barang dari Perth ke
Jakarta atau sekitarnya. Pengiriman tetap berjalan dari sini sepertinya normal. Dari 1 November, 15 November, sampai yang terakhir 6 Desember. Semuanya terkirim dengan normal. Tapi sesampai di Indonesia, semua itu tidak lagi normal. Tidak lagi terjadi seperti apa yang diharapkan. Yang tadinya barang ekspres itu seminggu diterima, yang tadinya paket standar itu 2 minggu diterima. Saudara tahu, sampai di Indonesia semuanya itu pupus. Karena apa? Karena di Indonesia sedang dalam pemeriksaan ketat di custom. Yang tidak bisa menjanjikan waktu barang itu keluar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Selama 2 bulan itu saya terus ditelepon oleh orang-orang yang mengirim barang-barangnya lewat saya. Pak Ali dengan kepanikannya, Pak, kok barangku belum masuk Pak? Pak, barangku ada di mana Pak? Pak, kok barangku belum sampai kepada saudaraku? Karena ini semua penting Pak. Saya bilang ya, saya juga mengerti dan saya sedang mengupayakan. Tapi hari ini saya katakan barang belum bisa keluar bukan karena ada masalah di kita, tapi ada pengetatan di custom. Yang dimana custom itu pun sedang penggantian kepala custom. Sehingga semua aturan diubah oleh mereka. Wah, 1-2 hari orang yang kirim masih bisa menerima alasan itu. Namanya menunggu membuat orang tidak pernah sabar. Namanya menunggu membuat orang itu paling susah. Akhirnya telepon demi telepon datang dan terus menguber-nguber. Pak, barang saya masih ada nggak Pak? Apakah barang saya hilang Pak? Kok sampai hari ini nggak ada? Kok sampai hari ini belum saya terima? Saya katakan, please tenang. Barang sudah kita nyatakan ada dan ada di tangan custom dan semua tertumpuk di sana. Ya, mungkin waktu itu tertumpuk mungkin ratusan hampir ribuan kontainer, bukan cuma barang yang saudara kirim. Seluruh pengiriman dari luar negeri itu tertahan. Oleh sebab itu kita perlu bersabar. Lalu di situ saya cuma bertanya Tuhan apa yang terjadi? Bukankah Tuhan bisa menolong untuk melepaskan barang itu? Memang Tuhan bisa menolong. Tapi ada satu pelajaran Tuhan untuk saya dan untuk semua orang, untuk kita semua. Bahwa kalau kita mengatakan Tuhan sanggup menolong, adakah engkau percaya bahwa Tuhan pasti menolong? Ataukah pertolongan Tuhan itu baru kita amini kalau itu terjadi seketika? Atau kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong di waktunya Tuhan? Di situ saya mulai berdoa dan terus mengadakan Tuhan. Dan masuklah pada awal tahun dan saya mendapatkan ayat ini. Mazmur 65 ayat 12. Pada pagi hari ketika saya lagi gosok gigi, ayat ini muncul mengingatkan saya tentang kebaikan Tuhan. Lalu saya cuma dalam hati saya mengakui. Seperti apa yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia, maka dia akan meluruskan jalanmu. Saya akui, saya bilang, Bapak terima kasih. Hamba percaya akan kebaikan-Mu menaungi tahun kehidupanku yang baru. Dan aku percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Saudara tahu, nggak sampai 5 menit. HP yang saya pegang, saking menanti-nanti harapan atau jawaban dari agen yang mengurusnya, tiba-tiba pop up WA chat. Dibilang, Pak Ali, barang sudah lepas, barang sudah keluar, barang sudah aman, dan akan kita segera kirim kepada customer yang ada. Saya langsung mengucapkan syukur, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ini semua karena kebaikan-Mu sesungguhnya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan barang itu selain pekerjaan Tuhan yang tidak pernah kita bisa lihat. Tapi ada sistem di dalam keilahian Allah yang bekerja. Kenapa? Karena saat itu masih banyak sekali barang-barang dari agen lain itu tidak bisa keluar. Karena agen kita bilang mengatakan, Pak, terima kasih doanya juga. Kita semua barang bisa keluar. Itu karena pertolongan Tuhan. Saya bilang, iya puji Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudari, apapun keadaanmu yang sedang kau hadapi, ya, memang keadaan mungkin tidak sebaik yang kau harapkan, tidak sebaik yang kau duga.
Tapi ingatlah, kebaikan Tuhan itu ada padamu. Ketika engkau bernaung di dalam kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan itulah yang nanti akan mengerjakan segala sesuatu yang engkau perlukan dalam kehidupanmu itu. Oleh sebab itu, akui dia. Akui dia. Jangan pernah kita ragu. Di sini dikatakan bahwa kita itu harus punya kepercayaan yang segenap hati. Berarti apa? Ada orang yang tidak percaya segenap hati alias ragu. Jangan sampai keraguan itu ada pada diri kita sebagai anak Tuhan yang mencari Tuhan dan setia seolah-olah ibadah kepadanya. Tantangan boleh ada sekali lagi, tapi Tuhan bersama kita di dalam tantangan tersebut. Tuhan tidak pernah jauh ketika kita ada dalam tantangan. Seringkali manusia bisa menjauh dari kita. Ketika kita punya masalah, manusia mungkin tidak ingin dekat karena mereka tidak ingin terbawa masalah kita. Tapi di saat itu percayalah, Tuhanlah yang akan tetap setia menemani kita. Amin. Itu yang harus kita benar-benar akui dalam iman kita kepadanya. Sehingga ayat berikutnya, Amsal 4 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di sana dikatakan jelas, ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Kata mendapatkannya bukan cuma mendapatkannya dalam pendengaran, tapi mendapatkannya di dalam pendengaran, lalu disimpan di dalam loh hati yang percaya. Itu yang akan menerima akan janji Tuhan itu. Seringkali janji Tuhan itu bukanlah sesuatu yang kosong, tapi menjadi kosong ketika kita ragu, ketika kita tidak lagi mau percaya. Sehingga itulah yang terlihat seperti kosong. Jangankan janji Tuhan, janji atau manusia saja. Yang kita tahu bahwa dia berjanji dan dia mau menolong kita. Kalau kita tidak percaya dengan sepenuh hati, maka kita anggap janjinya itu janji kosong. Sehingga kita apa? Tidak lagi mengharap daripada orang itu. Manusia memang bisa mengingkari janji. Manusia memang bisa tidak mampu menepati janji. Tapi Tuhan kita bukan adalah Tuhan yang ingkar janji. Dia adalah Tuhan yang mampu dan mau menepati janjinya. Ketahuilah bahwa Tuhan kita itu bekerja di dalam segala hal yang kita harapkan. Tapi dia memberkati kita justru di banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi saudara ketika mengharapkan sesuatu lalu belum terjawab, bukan berarti Tuhan tidak memberkatimu. Tapi sebaliknya ketahuilah bahwa dia sedang memberkatimu di dalam sesuatu hal yang tidak engkau ketahui. Itulah cara Tuhan kita. Amin. Itulah yang harus kita punya iman untuk percaya. Sesuatu yang kita lakukan hanya sebatas pengharapan dan pengetahuan kita, itu semua jauh lebih rendah dari kuasa dan kemampuan Tuhan. Bahkan tidak ada artinya. Sebuah kemustahilan yang engkau lihat bukan berarti semua itu tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Justru Tuhan mau menunjukkan di balik kemustahilan itu, dia akan bekerja dengan luar biasa. Maka firman Tuhan mengatakan, bagi Tuhan segalanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya kemarin pas di Indonesia, di Jakarta, ketika bertemu dengan keluarga saya, bertemu dengan orang-orang yang boleh dikatakan family saya. Saya diperhadapkan dengan kehidupan mereka yang banyak pergumulan. Dan di situ
saya diminta, ya kehadiran saya percaya bukanlah kehadiran yang kebetulan. Tapi kehadiran yang dimana Tuhan memang mengadakan sesuatu bagi seseorang itu, ataupun bagi saya untuk melayani ya orang yang saya doakan ataupun konsultasi, katakanlah demikian. Dan di situ saya lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Seseorang yang bertemu dengan saya berkata, Ali, saya ini sedang penuh dengan gelisah. Saya ini sepertinya ada dalam kesusahan yang tidak bisa lepas. Saya katakan, saya tahu apa yang kau pergumulkan. Pergumulanmu memang tidak mudah. Dan pergumulanmu itu sangat susah ketika semua orang mengalaminya. Yaitu apa? Sebuah sakit penyakit yang sedang menggerogoti, sedang mengancam nyawanya. Saya cukup, istilahnya cukup surprise ya. Kalau Tuhan itu kok terus memperhadapkan saya dengan orang-orang yang punya pergumulan penyakit yang sama. Yaitu apa? Kanker. Saya sendiri bingung. Kok Tuhan terus memperhadapkan saya dengan orang-orang yang punya penyakit kanker. Dan di sini saya kemarin berdoa untuk seseorang yang sangat dekat dengan saya. Ya, dia punya kanker itu bukan cuma satu tempat. Kankernya itu sudah menjalar ke semua tempat. Di awal dari kanker di paru, menjalar ke tulang, menjalar ke limfa, menjalar ke ginjal. Sudah berobat ke dokter? Sudah. Dokter cuma mengatakan, ya berharap kemurahan Tuhan lah. Obat yang kau minum hanya membantumu meringankan rasa sakit yang mungkin akan muncul di kemudian. Tapi tidak bisa menyembuhkanmu. Saudara, kalau sudah dengar bahasa yang demikian, bagaimana saudara bisa bayangkan? Kengerian dan kegelisahan itu pasti akan kacau balau membuat hati seseorang yang mengalami. Lalu saya mengatakan kepada dia, ayat yang sama saya bilang. Percayalah, saya juga mendapatkan ayat ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua orang yang percaya. Bahwa Tuhan sedang memakotai kehidupanmu dengan kebaikannya. Maukah engkau percaya? Dia bilang, ya saya mau belajar untuk percaya. Karena memang kenyataannya sulit buat dia untuk percaya. Kenapa? Di dalam kondisi yang begitu membuat dia dalam kebingungan dan kegelisahan, dia sama sekali meninggalkan ibadah. Dia sama sekali tidak bisa mendengar khotbah. Dia sama sekali nggak bisa naikkan pujian bagi Tuhan. Bayangkan. Bayangkan, orang yang tadinya benar-benar aktif, orang yang tadinya melayani juga, tapi bisa sampai demikian. Ingat, kita tak satu orang pun kuat menghadapi tantangan masalah. Hanya bersama dengan kekuatan Tuhanlah kita sanggup menghadapinya. Lalu saya ajak dia, oke, saya cuma berharap engkau bisa kembali pelan-pelan. Setidaknya mulai dari bagian yang ringan. Ya, yang bagian kamu kau perlu berdoalah setiap hari, berdoalah dan bacalah firman. Lalu mulailah dengar pujian, mulailah engkau dengar khotbah lewat online. Mulailah engkau hadir nantinya sampai kau hadir kembali. Dia bilang ya itu yang dia harapkan. Tapi apa yang terjadi? Lalu saya bilang, dia minta saya tolonglah doain aja. Supaya saya ini bisa kembali dikuatkan. Ya saya ajak dia doa. Saya minta Tuhan melepaskan dia, saya minta Tuhan mengangkat semua belenggu di dalam hati dan pikirannya. Ya puji Tuhan. Setelah saya pulang sampai di Perth, dia yang telepon. Dia yang kasih kabar ke istri saya. Terima kasih. Kalau Ali kemarin sudah doakan saya dan saya sudah merasa jauh lebih tenang. Dan saya sekarang udah mulai coba untuk kembali. Mau mendoa dan membaca firman. Dan saya bersyukur. Saya bilang itulah kasih Tuhan atas hidupnya.
Dan saya berharap orang ini benar-benar nantinya bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Karena semua ini ada, semua ini terjadi. Karena ada kerencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Makanya saya bilang, apapun kejadian dalam hidup kita, jangan pernah cepat kita menilai di dalam sisi kita. Karena sisi kita selalu menangkapnya negatif. Tapi mulai menilai dari sisi Allah, pasti semuanya menjadi positif. Artinya pasti semua ada kebaikan-kebaikannya. Entah kebaikannya di dalam menegur kita untuk kita bertobat, untuk kita meninggalkan dosa. Entah itu kebaikan bahwa Tuhan sedang membawa kita keluar dari sesuatu yang sifatnya akan menghancurkan hidup kita. Entah saat itu juga Tuhan akan memberitahu kita bahwa Tuhan akan menggantikan sesuatu yang terbaik. Semua itu kita perlu belajar. Kita bisa memahami situasi yang ada dan kita mau menyerahkan pada Tuhan. Kita masih ingat akan kejadian Ayub. Apa yang dialami Ayub itu suatu pengalaman yang buat Ayub sendiri, buat kita yang membaca sangat mengerikan. Tapi di balik semuanya itu kita tahu Ayub yang dianggap saleh, Ayub yang dipandang saleh oleh Tuhan, itu pun ya harus melewati proses yang namanya ujian. Yang akhirnya apa? Ayub menerima kasih Tuhan yang memberkati dia berkelimpahan. Setiap orang yang ada dalam Tuhan, kita selalu ada dalam ujian kita masing-masing. Yang kita benar-benar perlu menyiapkan diri dengan baik. Tidak dengan kuat gagah kita, tapi dengan kerendahan hati kita untuk mencari Tuhan. Yang dimana oleh karena firman-Nya lah kita bisa selalu dikuatkan dan ditenangkan olehnya. Tanpa semuanya itu, kita akan goyah, kita akan kacau. Jangan pernah engkau khawatir dengan apa yang kau lihat. Tapi biarlah engkau selalu percaya dan beriman dengan apa yang kau dengar dari firman Tuhan. Kita tahu Elisa, ya, bagaimana dia mengalami Tuhan. Kasih Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Daud, ya, kita tahu ada banyak hal yang Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah ancaman apapun, di situ ada pertolongan Tuhan yang selalu menyertainya dan menolong dia. Dengan demikian, kita semua akan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan kuasa itulah yang menjaga dan memelihara kita. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Yang berkata di sini bukan manusia biasa, tapi yang berkata di sini adalah Tuhan Yesus sendiri ketika dia menjamu akan murid-muridnya. Dia katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat ini Yesus sedang mengingatkan kepada kita bahwa perjamuan kudus yang kita terima di awal bulan, bahwa firman Tuhan, ya, kematian Yesus di atas kayu salib, di mana dia memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Dia memberi dengan apa? Dengan memateraikannya sebagai perjanjian baru atas hidup kita. Ada perjanjian baru, ada suatu perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kita. Dan itu dimateraikan dengan darahnya. Sesuatu kalau yang sudah dimateraikan oleh darah Yesus, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Sama seperti kita bilang sebuah surat, ya, yang kita materaikan dengan materai yang cukup, itu punya kekuatan hukum yang tidak bisa lagi dikatakanlah ditiadakan. Selama hukum itu benar, maka hukum itu akan mengakui apa yang sudah dimateraikan. Ya, kita tidak bicara tentang praktek hukum yang kacau balau di dunia ini. Yang segala sesuatu yang berkekuatan hukum aja bisa dibatalkan seenak mereka yang berkuasa. Tapi Allah kita tidak. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang memegang janji. Ketika dia memateraikan semuanya itu, percayalah bahwa ada janji hidup baru Tuhan atas hidup kita. Dan janji baru itu
berkata bahwa kita dimahkotai oleh kebaikannya. Dan kebaikan Tuhan itulah yang membawa kita kepada jalan kehidupan yang melihat lemak, menikmati padang rumput, padang gurun menitik air, gunung-gunung dan bukit bersorak-sorai. Itulah yang kita lihat. Seperti lagu tadi dikatakan, kalau Tuhan ada di dalam aku, bersamaku dan di dalam aku, maka kebesaran Tuhan, kebaikan dan kebesaran Tuhan itu akan kita akui dan kita muliakan dan kita tunjukkan, kita saksikan. Disinilah janji Tuhan untuk kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita baca kembali ayat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Berkata kepada kita semua sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ada sebuah janji Tuhan. Bahwa kita akan seperti pohon yang tertanam di pinggir aliran sungai. Yang dimana kita tidak akan pernah kehabisan kasih anugerah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini suatu gambaran kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Kekuatan dan berkat sejati itu berasal dari kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Seringkali dunia memberikan kita satu gambaran bahwa kekayaan dan kuasa yang kita miliki di dunia ini, itulah yang memberikan kita ketenangan dan kekuatan. Tapi sesungguhnya itu tidak pernah bisa memberikan kita kekuatan dan ketenangan yang sejati. Maaf ya kalau kita bicara sedikit tentang apa yang terjadi di LA kemarin. Ya mungkin sampai hari ini pun dikatakan api masih sulit untuk dipadamkan. Api yang begitu rupa sudah bumi hanguskan hampir setengah LA kemakan api dan semua itu rata. Rumah mewah, kekayaan apapun rata dengan tanah. Bayangkan kalau itu yang diandalkan dalam kehidupan kita, hari ini orang-orang yang mengalami seperti itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya harap orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu, mereka tidak menjadi orang yang, yang terpukul habis-habisan. Yang hidupnya jangan sampai mengakhiri hidup dengan kondisi yang lebih buruk lagi. Tapi saya percaya, bahwa pemeliharaan Tuhan itu masih ada sekalipun kondisi seperti itu. Sehingga kita pun tidak mau menghakimi kejadian tersebut. Kita pun tidak mau mengata-ngatai apapun. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di balik musibah tersebut. Asalkan kita semua sebagai orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan itu percaya bahwa itu tidak akan pernah hilang. Sekalipun apa yang kumiliki hari ini hilang. Dan disitulah juga ditunjukkan bahwa tidak ada kekuatan dunia yang sanggup memberikan kita ketenangan dan kedamaian yang sejati. Hanya Tuhan yang sanggup. Orang yang mengandalkan Tuhan, saya percaya, dia punya ketenangan dan kekuatan di tengah-tengah badai. Dia tidak mudah digoyahkan, dia tidak mudah terjerumus di dalam ancaman, tapi dia adalah orang yang bisa merangkak keluar dari lembah kekelaman itu. Karena ada tongkat dan gada Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka. Sehingga tadi lagu dinyanyikan, kita ini lebih dari pemenang. Kita adalah pemenang atas kehidupan kita. Di dalam Tuhan tak seorang pun oleh imannya dia kalah, tapi justru dia akan menang. Jadi hari ini baiklah kita bantu, kita dukung berdoa untuk orang-orang di sana. Sekalipun tidak ada yang kita kenal, sekalipun tidak ada yang kita katakanlah hubungan dengan kita. Tapi satu hal, kita ingin Allah yang mulia, Allah yang penuh kemurahan dinyatakan di sana. Dan akan banyak jiwa yang bertobat, akan banyak jiwa yang mencari Tuhan, ada banyak jiwa yang lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tahu
keadaan dunia yang mayoritas yang disebut orang-orang yang percaya, justru kelemahan rohani itu begitu kuat. Sebaliknya di tempat di mana orang yang minoritas, yang seringkali melakukan perlakuan yang tidak baik, justru mereka punya kerohanian yang luar biasa. Jadi kita sendiri harus menyadari juga, hati-hati juga dengan keadaan rohani kita. Jangan sampai di saat kenyamanan, maka kita semua punya iman yang lemah. Tapi biarlah tetap, sekalipun di dalam kenyamanan, imanku tetap kupelihara. Imanku adalah iman yang bergantung pada firman Tuhan. Imanku adalah iman yang mengandalkan kebaikan Tuhan, bukan mengandalkan hasil yang kucapai atau hasil yang kuterima. Tapi aku mau tetap bersama dengan Tuhan. Makanya sebagai ayat penutup, Ibrani 4 ayat yang ke-16 dikatakan kepada kita demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Suatu ajakan buat kita semua. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang berani menghampiri, alias punya keyakinan menghampiri tata kasih Allah. Di mana di tempat itulah mereka akan menerima rahmat dan kasih karunia Allah untuk pertolongan bagi kehidupan mereka pada waktunya. Jadi hari ini ketika engkau datang beribadah, kalau engkau pulang, engkau belum mendapatkan sebuah jawaban atas apa yang kau doakan, bukan berarti pencarianmu kepada Tuhan itu sia-sia. Tidak. Justru Tuhan mengatakan, engkau telah menerima rahmat, engkau telah menerima kasih karunia Tuhan untuk menolongmu pada waktunya. Itu yang harus kita percaya. Setiap kali aku datang beribadah, aku percaya Tuhan, bahwa ada rahmat dan kasih karunia Tuhan yang aku terima untuk menolong kehidupanku pada waktunya. Entah waktu aku dalam kesusahan atau waktu aku dalam keadaan yang baik. Seringkali kita cuma mengenal Tuhan di waktu kita baik, tapi kita sulit mengenal Tuhan di waktu kita susah. Pada justrulah itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita mengenal Tuhan kita, mengakuinya sebagai Tuhan yang sanggup dan mampu mengatasi segala perkara kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah hadir dan Dia memegang kehidupan kita dengan kuasa yang sepenuhnya. Itu yang harus kita pegang dan kita akui. Dan kita akan melihat karya Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita. Amin. Saya berharap di tahun 2025 kita bisa belajar lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Memang ada pesan Tuhan bagi kita semua di tahun 2025. Kita ini diminta untuk punya hati yang mau dimuridkan. Artinya apa? Hati yang mau belajar dan diajar. Tidak semua orang yang kelihatan murid itu ingin belajar. Betul? Kalau kita lihat di sekolah atau di zaman kita sekolah, ada banyak teman-teman kita duduk sebangku di kelas, mereka selalu kita bilang, kelihatannya kok bandel ya, kagak mau belajar. Orang lagi belajar serius, dia main di luar sana. Ya kan? Orang lagi nanti mempersiapkan diri, mau ujian, dia asik bermain. Nanti di ujian minta contek. Nah itu kan gambaran murid yang tidak punya keinginan untuk belajar. Dan kedua, Tuhan minta kita apa? Mau didewasakan. Didewasakan di dalam rohani kita. Orang-orang yang akan mengalami dewasa rohani adalah orang-orang yang mau diuji Tuhan. Yang siap diuji Tuhan. Dan ingat, apa yang Tuhan ujikan kita, Tuhan selalu mempersiapkan pertolongannya. Sehingga jangan pernah takut ketika engkau ada dalam ujian itu. Sama ketika kita duduk di masa ujian, kita selalu tahu bahwa soal yang diberikan oleh guru untuk kita, semua sudah ada jawabannya. Di situ hanya menilai kita bagaimana kita sudah belajar dan di mana kita sudah memahami dan bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Begitu juga dengan rohani kita. Dan yang ketiga, Tuhan ingin kita
siap berkarya bagi kemuliaan-Nya. Tuhan mau berkarya dalam kehidupan kita semua. Tuhan mau jadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan mau jadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi alat berkat-Nya Tuhan bagi kita. Bagi orang banyak. Jadi demikian kita persiapkan diri, maka saya percaya tahun 2025 adalah tahun sukacita yang besar. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian. Kita mau memuliakan Tuhan kita. Kita mau mengakuinya dalam kehidupan kita. Kita ada semua karena kemurahan-Nya. Kita katakan, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kita bisa melihat keajaiban, kita bisa melihat kehebatan Tuhan. Ketika kita ada di dalam kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, dengan firman yang Kau berikan kepada kami di awal tahun 2025. Sekalipun telah memasuki minggu yang ketiga, kami percaya pemeliharaan Tuhan itu semakin ajaib, semakin nyata dalam kehidupan kami. Bahkan janji-janji Tuhan semakin diperteguhkan oleh firman-firman-Mu. Bahwa kami semua adalah orang-orang yang memiliki kebaikan Tuhan. Yang sudah memangkatai tahun kehidupan kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa, kita bernyanyi, memuji, menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi kita katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu selamanya. Kau hebat bagiku. Mari sama-sama kita mengakui kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yuk kita sembah Tuhan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
kemurahan-Nya dan kebaikan-Nya, maka kita ada di mana kita ada. Kita akan mengalami kasih Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Ketahuilah semua kehendak kebaikan dan kemurahan Tuhan, ajaib keajaiban Tuhan, mujizat demi mujizat itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan ada pemeliharaan Tuhan yang setia, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Berjalanlah kita senantiasa dengan sukacita kita, dengan hati yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu menaungi kita dengan kebaikan-Nya. Tidak ada satupun hal perkara dunia yang sanggup mengalahkan kebaikan Tuhan. Tapi justru sebaliknya, oleh kebaikan Tuhanlah kita menjadi pemenang atas setiap perkara dunia ini. Bersyukurlah kita semua. Bawalah hidup kita semakin hari semakin mencintai Tuhan itu lebih dari segalanya. Ingatlah akan apa yang kau peroleh, ingatlah akan apa yang kau punyai hari ini. Semuanya itu ada karena kemurahan Allah. Semua itu ada karena kebaikan Tuhan semata. Kami bersyukur ya Bapa atas pemeliharaan bagi kehidupan kami. Tahun 2025 yang kau memasuki, tidak kau masuki dengan sendiri. Tuhan hadir menyertaimu di dalam setiap langkah kehidupanmu. Bersyukurlah ketika engkau mengetahui hal tersebut. Bersukacitalah menghadapi hari demi hari dalam kehidupan kita. Jangan membiarkan tantangan di depan mengganggu iman kita, terlebih mengganggu rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah dalam keadaan ada tantangan maupun tidak tantangan, mulut bibir kita selalu memuliakan Tuhan. Ada tantangan atau tidak ada tantangan, hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Saudara-saudari, ketahuilah, kita ini adalah pohon-pohon yang tertanam di pinggir aliran sungai Tuhan, yang dipelihara Tuhan dengan begitu baiknya, yang dimana kita ini dikuatkan, kita ini dijaga di tengah-tengah berbagai keadaan dunia yang tak menentu ini. Tapi hidup kita di dalam Tuhan adalah hidup yang selalu ada di dalam kepastian oleh karena janjinya. Justru oleh lewat kehidupan kita lah nama Tuhan mau dipermuliakan. Bersiaplah kita untuk itu. Milikilah hati yang mau dimuridkan, mau belajar dan diajarkan. Milikilah mental yang mau didewasakan oleh Tuhan. Dan milikilah kesiapan, kerinduan hati untuk berkarya bagi kemuliaan Allah. Maka saudara akan menemukan hidup saudara di tahun 2025 ada kehidupan yang penuh dengan sukacita yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia memahkotai kita dengan kebaikan-Nya. Setiap jejak Tuhan yang kau langkai, yang kau jalan bersama dengan Dia akan mengeluarkan lemak berkat bagi hidupmu. Padang gurun yang kau temukan dalam hidupmu itu bukan lagi menjadi penghalang, tapi justru akan menghadirkan berkat Tuhan seperti air yang menitik keluar dan membanjiri padang gurun itu. Bukit-bukit berikatkan pinggang sorak-sorai. Bahwa kekuatan-kekuatan kita yang tak seberapa akan Tuhan buat di dalam kekuatannya menjadi kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba.
Berkat-berkat Tuhan yang sudah tersedia di tahun 2025. Tidak ada satupun terlewat bagi kehidupan kita. Semuanya dapat kita nikmati di dalam Tuhan yang sudah memberkati kita. Tak seorang pun yang bisa merebut berkat-Mu. Karena berkat-Mu Tuhan sudah sediakan untuk-Mu. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Susah payah kita, tantangan-tantangan pergumulan yang ada akan membawa kita melihat dan menikmati gandum. Suatu berkat, suatu hasil di luar dugaan kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang perlu sesungguhnya engkau gelisah di dalam Tuhan. Tapi biarlah kegelisahanmu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang bersorak-sorai. Sehingga kita semua bisa terus bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kita di tahun 2025. Makanya bulan ini dan seterusnya kita diminta untuk melangkah dalam iman. Berlangkahlah dengan Tuhan-Mu. Tuhan yang setia. Tuhan yang mengasihi kita dengan sepenuhnya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau berkati akan jemaat-Mu Bethany House of Blessing. Baik yang di Perth maupun di Mandura. Kami percaya semua sidang jemaat menerima mahkota kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Saat ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Perhadapkan hati kita kepada Bapa di sorga. Dan biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa ditumpangkan di atas kita masing-masing. Di mana perjanjian akan dimateraikan di atas kehidupan kita. Dicurahkan berkat yang datang dari Allah Bapa. Di dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus. Di dalam penyertaan arah Roh Kudus yang setia menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Yesus kali kedua. Untuk membawa setiap pribadi kita bersama dengan keluarga kita kembali ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Untuk tinggal selama-lamanya bersama dengan Bapa yang mulia. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday, salam buat keluarga masing-masing.